Halo, balik lagi sama saya, Muhammad Zaki Al-Rafi, NPM 1812110291, mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung, dengan dosen hukum bernama Ibu Rini Fatonah, SHMH. Kali ini saya akan membahas tentang kasus anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana narkotika. Sebelumnya, saya ingin menjelaskan tentang anak. Apa sih pengertian anak? Pengertian anak ini di dalam hukum pidana itu terdapat pada pasal 11 tahun 2012, pasal 145 KUHP, Undang-Undang nomor 35 tahun 2014, Undang-Undang nomor 12 tahun 1995, yang pada intinya dalam undang-undang ini bahwa yang dimaksud sebagai anak adalah orang yang berusia di bawah 18 tahun dan belum menikah. Apabila ada anak yang berusia 17 tahun dan sudah menikah, maka anak tersebut sudah dianggap sebagai dewasa dan tidak termasuk ke dalam pengertian anak lagi. Menurut Undang-Undang nomor 11 tahun 2012, anak yang berkonflik dengan hukum itu tidak dapat dikenakan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup. Jadi kalau misalnya ada pertanyaan, Bang, gimana sih cara kalau misalnya ada anak yang berbuat kasus yang bisa yang hukumannya dikenakan hukuman pidana mati atau penjara seumur hidup? Jawabannya bahwa pidana yang jika ada anak yang melakukan suatu tindak kejahatan dengan ancaman penjara seumur hidup atau penjara mati, maka anak tersebut akan dijatuhkan pada pidana penjara paling lama 10 tahun. Dan pidana yang dijatuhkan kepada anak itu paling lama setengah dari maksimum ancaman pidana penjara bagi orang dewasa. Jadi saya ingin mengambil contoh kasus, yaitu ada anak berinisial FJ. Dia merupakan anak yang berusia 17 tahun yang tinggal di Kabupaten Grobogan, Jawa Tengah. Jadi si FJ ini terkena kasus dalam pengedaran narkoba. Jadi si FJ ini sehari-harinya sebagai kernet bus. Awalnya si VJ ini diminta oleh calon pembeli untuk mencarikan si pembeli ini sabu-sabu. Dia bakal dibayar katanya. Terus kebetulan si VJ ini tahu bahwa supir bus dia itu mempunyai barang narkoba jenis sabu-sabu ini, maka si VJ ini bertransaksi lah sama supir ini untuk membeli sabu-sabu, dan si VJ ini bakal ngasih sabu-sabunya ke si pembeli itu. Akhirnya setelah sekian lama bertransaksi, ada warga yang melaporkan kejadian tersebut bahwa seringkali di daerah tersebut ada transaksi narkoba yang mengganggu warga. Akhirnya polisi mengintai ke daerah tersebut dan menunggu ketika pelaku VJ beraksi di perempatan Biandono Blora. Setelah ditunggu, akhirnya dilihat bahwa pelaku VJ sedang melakukan transaksi kepada supirnya itu. Lalu pelaku ini ditangkap. Sementara si supirnya melarikan diri. Jadi karena kasus tersebut, VJ ini divonis oleh hakim 1 tahun kurungan penjara dan 3 bulan pelatihan kerja karena terbukti pada pasal 114 sebagai kurir atau perantara narkotika. Sidang yang dilakukan dalam kasus ini itu secara daring dan dipimpin oleh Ketua Majelis Hakim Morindra Kresna. Jika dibandingkan dengan hukuman narkotika di luar negeri, penjatuhan pidananya bagi anak pengguna narkotika itu saya ambil dari negara Thailand, negara tetangga kita. Di Thailand telah mengatur tentang narkotika di dalam undang-undang Thailand tentang narkotika BE 2522 yang diterapkan secara langsung oleh sang raja. Kita tahu bahwa Thailand itu adalah negara kerajaan ya. Jadi undang-undang narkotika Thailand juga memiliki hukuman mati
bagi pengguna dan pengedar narkotika, tetapi hukuman ini tidak dijatuhkan kepada anak. Terkait dengan pernyataan tersebut, Thailand telah mengatur Undang-Undang Thailand tentang Pengadilan Anak BE 24947. Undang-undang tersebut menjelaskan bahwa anak yang menggunakan narkotika tidak bisa dijatuhi pidana penjara, namun hanya dilakukan rehabilitas saja oleh lembaga rehabilitas yang ada di Thailand. Contoh kasus yang terjadi di Thailand yaitu ada 1 dari 5 remaja di salah satu desa muslim yang ada di Thailand Selatan merupakan pencandu narkoba jenis kratom. Dia berinisial ZB yang berusia 16 tahun. Nah, apa sih kratom, Bang? Kratom itu dikenal juga dengan nama lain 4X100. Dia mengandung 4 bahan utama yang terdiri dari dedaunan, sirup, obat batuk, Coca-Cola, dan es. Narkotika tersebut dijual dengan harga 100 baht per kotak di negara Thailand. Atas bukti tersebut, anak yang berinisial ZB ini dijatuhi hukuman 2 tahun penahanan di pusat penahanan remaja. Jadi kalau di Indonesia itu bisa dikenakan penjara, sedangkan kalau di Thailand itu kalau ada anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana itu cuman dikenakan kayak rehabilitas doang, tidak dikenakan pidana penjara. Perbedaannya itu. Jadi apabila dilihat dari undang-undangnya, penyatuan pidana yang diterapkan oleh Thailand menurut saya malah lebih ketat daripada di Indonesia, karena Thailand melakukan berbagai cara untuk dalam memerangi narkotika, misalkan menjatuhkan penahanan yang cukup lama bagi pengguna narkotika dengan cara rehabilitas saja ya, tidak dengan dipenjara. Dan itu juga harus di Thailand itu harus mendapatkan pengampunan secara langsung dari sang raja, karena Thailand itu merupakan negara kerajaan. Terus Thailand juga itu selalu meningkatkan keamanan tentang narkotika ini, seperti pemeriksaan di tempat-tempat umum biasanya oleh polisi di Thailand. Sedangkan di Indonesia dalam menjatuhkan pemidananya harus sesuai dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Anak. Jadi masih kalau di Indonesia itu masih ada vonis penjara gitu loh anak. Sedangkan kalau menurut saya ya, seharusnya anak di bawah umur yang melakukan tindak pidana di Indonesia itu jangan dikenakan hukuman penjara lah. Karena kalau anak diberikan status sebagai narapidana, maka akan membawa konsekuensi yang cukup besar loh terhadap tumbuh kembang si anak. Lagian memasukkan anak ke dalam penjara pada kenyataannya nggak berhasil tuh ngebuat anak itu jerah atau jadi pribadi yang lebih baik. Malah penjara seringkali membuat anak itu menjadi lebih profesional dalam melakukan tindak kejahatan. Kalau menurut saya sih seharusnya Indonesia mencontoh dari negara tetangga lah, yang dimana kalau jika ada anak yang melakukan tindak pidana itu harusnya direhabilitas saja. Yang lama nggak apa-apa, direhabilitas kayak 2 tahun 3 tahun, tapi kan rehabilitas, dikasih pendidikan, nah agar anak itu dapat menjadi pribadi yang lebih baik dengan cara dididik. Itu saya sih menurut sekian dari pendapat saya tentang peradilan pidana. Perbandingan juga sudah saya kasih perbandingannya Indonesia dengan Thailand. Jadi apabila ada pertanyaan-pertanyaan, komen aja di bawah ya kan. Terima kasih sudah mendengarkan saya. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekian dari saya, Muhammad Zakir Raffi. Mantap.